Selamat pagi teman-teman dan Bu Vika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oni Pramdita dan teman saya bernama Jessica Uka Putri Kadarmanto. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai yang pertama yaitu terdapat latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang kelima terdapat penyajian data, dan yang keenam yaitu terdapat kesimpulan, kritik, dan saran. Yang pertama yaitu terdapat latar belakang. Metode statistika adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran suatu data. Penyajian kembali data tersebut, baik data kualitatif maupun data kuantitatif, ke dalam bentuk ringkasan data agar informasi yang di dalamnya lebih mudah dipahami. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, bagaimana hasil data yang diolah menggunakan materi statistika deskriptif. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan distribusi umur dan jenis kelamin di Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Selanjutnya yaitu terdapat manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberi pengetahuan mengenai distribusi penduduk Desa Kemambang dalam segi umur dan jenis kelamin. Yang kedua yaitu memberi pemahaman mengenai pengolahan data, ukuran tendensial sentral, ukuran dispersi, ukuran letak, kemiringan, dan keruncingan. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Subjek penelitian. Alasan memilih subjek penelitian itu yaitu karena salah satu anggota dari kami atau peneliti merupakan warga Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Selanjutnya sumber dan jenis data yaitu kita menggunakan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data kuantitatif deskriptif. Yang keempat yaitu terdapat populasi. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya teknik sampling. Teknik yang digunakan pada metode penelitian ini yaitu teknik sampling jenuh atau sensus. Selanjutnya sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini kita akan mengelompokkan data. Yang pertama yaitu dengan cara mengurutkan data dari yang nilainya terkecil hingga nilainya terbesar. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu kita akan menghitung range. Range sendiri yaitu perbedaan antara nilai maksimum atau nilai terbesar dan nilai minimum atau nilai terkecil. Yang ketiga, menghitung banyaknya kelas atau K menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Selanjutnya, yang nomor 4 yaitu menghitung panjang kelas atau P. Ditentukan dengan cara membagi range atau R dengan banyaknya kelas atau K. Selanjutnya, setelah memperoleh data di atas, peneliti dapat menentukan batas atas dan batas bawah data tersebut didistribusikan dalam bentuk tabel frekuensi. Data tersebut sesuai penghitungan yang peneliti lakukan akan dibagi ke dalam 12 kelas dengan masing-masing kelas panjangnya sebanyak 6. Nah, di sini terdapat tabel frekuensi laki-laki dan ini merupakan tabel frekuensi perempuan. Kita masuk ke ukuran pemusatan data yang disebut juga dengan ukuran tendensi sentral atau ukuran kecenderungan memusat. Ukuran yang termasuk dalam ukuran pemusatan data adalah rataan, modus, dan median. Adalah wakil dari kumpulan data. Pada data tunggal, menentukan mean dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah seluruh nilai dengan banyaknya data. Mean data laki-laki adalah 34,2, sedangkan mean data perempuan adalah 34,1.
Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul dalam sebuah data. Pada data kelompok, modus memiliki rumus yaitu tepi bawah modus ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Data penduduk, umur, dan dalam data penduduk yang kami peroleh yaitu umur yang dikelompokkan dalam laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin. Setelah diolah menggunakan rumus tersebut, dapat diperoleh modus laki-laki yaitu 17,56 tahun, sedangkan modus perempuan 41,56 tahun. Jadi, nilai yang paling banyak muncul atau umur yang terbanyak pada desa Kemambang untuk jenis kelamin laki-laki adalah umur 17 tahun hingga 18 tahun. Sedangkan modus atau umur yang paling banyak pada jenis kelamin perempuan di desa Kemambang yaitu umur 41 tahun hingga 42 tahun. Lalu yang ketiga ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil atau terendah sampai yang terbesar atau tertinggi. Setelah data yang kami peroleh kami olah menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh median untuk jenis kelamin laki-laki adalah 44,5 tahun, sedangkan median untuk perempuan 34,95 tahun. Jadi kesalahan pada PPT kami mohon maaf, seharusnya itu ukuran letak. Jadi ukuran letak terdapat 3, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Namun, pada penelitian kali ini, kami hanya spesifik membahas tentang kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil dibagi menjadi 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Yang pertama ada kuartil bawah. Kuartil bawah adalah sebuah penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada pada 25% dari bawah pada kelompok data. Pada data umur yang dibagi dalam jenis kelamin perempuan dan laki-laki, kuartil bawah atau yang sering disebut Q1 pada data tersebut adalah 16,8. Sedangkan untuk perempuan adalah 15,8. Untuk kuartil tengah adalah nilai yang membagi banyak data menjadi 2 bagian yang sama besar atau sama banyak. Kuartil tengah juga dikenal sebagai median. Pada data ini diperoleh kuartil tengah atau yang sering disebut Q2 laki-laki yaitu 44,5, sedangkan Q2 perempuan yaitu 34,9. Lalu yang terakhir ada kuartil atas. Kuartil atas adalah 25% bilangan teratas dari sekumpulan data atau bagian ke 75% data tersebut. 3 laki-laki dari data ini adalah 52,4, sedangkan Q3 dari data perempuan adalah 52,7. Ada ukuran penyebaran atau yang sering disebut ukuran dispersi. Pada ukuran dispersi ini terdapat 4 bagian, yaitu range, lalu ada simpangan rata-rata, simpangan kuartil, dan variansi, dan simpangan baku. Yang pertama kita akan membahas range. Pada data ini, range data laki-laki dan data perempuan yaitu sama, karena nilai maksimum data laki-laki dan data perempuan itu sama, yaitu 71 yang kemudian dikurangi dengan nilai minimum data tersebut yaitu 0. Maka range dari kedua data tersebut adalah 71. Lalu ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata laki-laki pada data ini adalah 17,71, sedangkan simpangan rata-rata perempuan adalah 18,93. Yang ketiga ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil terdiri dari 2. Yang pertama hamparan, yaitu Q3 dikurangi Q1, dan yang kedua adalah simpangan kuartil itu sendiri atau yang dilambangkan dengan QD, yaitu setengah dari hamparan. Pertama, hamparan dari laki-laki pada data ini adalah 35,65, sedangkan hamparan dari perempuan adalah 36,92. Kemudian dihitung QD, yaitu untuk data laki-laki 17,83, sedangkan untuk data perempuan 18,46. Yang terakhir ada variansi dan simpangan baku.
Variansi adalah nilai yang mendeskripsikan seberapa besar data terbesar dari nilai reratanya. Oleh karena itu, variansi yang besar menggambarkan sebaran data yang besar dan jauh dari nilai reratanya. Pada data ini, variansi dari data laki-laki adalah 396,50, sedangkan simpangan bakunya untuk laki-laki adalah 19,91. Dan untuk variansi dari data perempuan adalah 409,60, sedangkan simpangan bakunya 20,24. Lalu ada momen. Momen adalah sebuah ukuran dalam statistik yang dapat menurunkan suatu ukuran statistik yang lain, seperti rata atau variansi. Ada dua macam momen, yaitu momen sentral dan momen non-sentral. Pada data ini, kami menghitung kedua momen tersebut. Yang pertama, untuk data laki-laki, momen sentral 1, 0, momen sentral 2, 396,5, momen sentral 3, 365,5, momen sentral 4, 1565,8, dan momen non-sentralnya, momen non-sentral 1, 34,2, momen non-sentral 2, 1565,8, momen non-sentral 3, 81.024,6. Kemudian ada kemiringan data ini, kemiringan dari laki-laki yaitu 0,05. Maka sesuai definisi, kemiringan tersebut termasuk ke dalam kemiringan positif atau condong ke kanan karena koefisien momennya lebih daripada 0. Sedangkan untuk perempuan, kemiringannya atau A3 sama dengan negatif 0,00158. Kemiringan tersebut termasuk ke dalam kemiringan negatif atau condong ke kiri dikarenakan koefisien momennya kurang dari 0. Setelah itu ada keruncingan. Keruncingan adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi yang normal. Pada data-data ini, laki-laki memiliki keruncingan atau A4 0,01, sedangkan perempuan memiliki keruncingan 1,69. Sesuai dengan definisi, maka keruncingan data termasuk ke dalam platikurtik atau landai karena hasil perhitungannya kurang dari 3. Demikian presentasi dari tugas akhir kami. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.